Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Roma. Saya mengajak jemaat sekalian membuka kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai ke 5. Kita akan membaca bersama-sama Roma pasal ke-5. Kita membaca ayat 3 sampai ayat ke-5. Mari kita membacakannya bersama-sama. 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami telah membaca firman, kami rindu Tuhan juga membaca hati kami. Biarlah melalui pembacaan firman kami boleh lebih mengerti siapa Engkau dan juga lebih mengerti siapakah kami manusia yang Kau ciptakan. Sehingga kami makin hidup dimotivasi untuk makin serupa dengan Kristus Yesus yang adalah teladan kami, yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Dan kiranya Tuhan memberikan kami anugerah untuk boleh hidup seturut dengan Kristus, seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita masih membahas kitab Roma pasal yang ke-5, dan kitab Roma pasal yang ke-5 membahas benefit atau akibat dari justification atau pembenaran. Paulus panjang lebar membahas mengenai pembenaran, dan ini adalah bagian yang membahas mengenai apa untungnya dibenarkan. Apa benefitnya bagi kita jikalau dibenarkan? Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas ada 3 poin keuntungan dari pembenaran. Dan kita hari ini akan fokus kepada poin yang ketiga. Kita telah membahas bahwa pembenaran menghasilkan damai dengan Allah. Peace with God. Jadi bukan sekedar damai dari Allah, tapi berdamai dengan Allah. Karena ketika manusia berdosa, manusia menjadi musuh Allah. Manusia memberontak melawan Allah. Sehingga dengan demikian manusia ada di dalam bayang-bayang murka Allah. Sehingga dengan demikian Allah bukan menjadi yang kita kasihi, tetapi menjadi yang bermusuhan dengan kita. Karena kita memusuhi Allah. Dan upah daripada dosa adalah maut. Tetapi karena pembenaran, karena kita dibenarkan oleh Kristus, maka terjadi yang namanya rekonsiliasi. Kita yang tadinya musuh dijadikan anak bahkan, saudara. Saudara, ini satu pekerjaan yang menakjubkan. Ketika saudara berhadapan dengan musuh, ketika saudara membenci seseorang, karena orang itu melakukan kejahatan yang luar biasa, taruhlah kita bicara mengenai seorang pembunuh. Dan saudara berhadapan dengan pembunuh itu, dan pembunuh itu bukan hanya saudara anggap sebagai teman, tapi Anda anggap sebagai saudara. Saudara-saudara sekalian, kenapa Allah bisa melakukan hal itu? Karena Allah mempunyai kuasa transformatif. Dia mengampuni kita dan mengubah hidup kita. Sehingga kita yang tadinya musuh akhirnya menjadi anak, saudara. Nah, itu sebabnya maka kita tidak lagi takut terhadap penghakiman. Ketika Allah marah kepada anaknya, Alkitab memakai bahasa kita itu didisiplin. Dia mendisiplin anaknya. Dia tidak akan membinasakan kita. Dia tidak akan membuang kita. Dia tidak akan menghancurkan kita. Tetapi dia mendisiplin. Dan tujuan disiplin Allah adalah untuk kebaikan kita. Maka kita berdamai dengan Allah. Kita bisa tenang. Kita tidak lagi takut dibuang kepada murka Allah. Mendapatkan murka dan keadilan Allah. Karena kita telah dibenarkan oleh Kristus. Yang kedua, saudara. Dan karena kita berdamai dengan Allah, peace with God, kita standing in grace. Kita mendapatkan anugerah, Kristus membawa kita sehingga kita punya akses masuk ke dalam tahta Allah. Tadinya untuk menghadap Allah hanya 1 tahun 1 kali, dan itu hanya dilakukan oleh imam besar. Tetapi sekarang semua orang percaya, semua orang yang adalah anak Allah, boleh kapanpun berdoa menghadap Allah. Dan Allah berjanji akan menjawab doa kita. Kita telah membahas 1 Yohanes. Bahkan pada waktu kita berdoa, Allah saat itu menjawab doa kita. Proses kita memahami jawaban Allah memerlukan waktu.
Proses jawaban Allah diberikan di dalam kehidupan kita seringkali melibatkan proses kita memahami apakah Allah setuju, apakah Allah tidak setuju, atau apakah Allah mau memberikan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita minta. Tetapi Alkitab mengatakan pada waktu kita berdoa, Allah menjawab. Allah langsung menjawab. Tapi kita perlu proses memahami, iyakah Allah, tidakkah Allah, atau Allah memberi yang lebih besar dari sekedar yang kita minta. Karena apa yang manusia dengar, apa yang manusia lihat, apa yang muncul dari dalam hati manusia, Tuhan bisa memberikan lebih daripada semuanya itu. Standing in grace, kita diantar Kristus masuk kepada tahta Allah yang suci. Kita mempunyai hak padahal kita tidak berhak. Itu adalah sebuah keuntungan yang luar biasa. Maka berbahagialah orang yang memahami hal itu dan berdoa di hadapan Allah. Saudara, kita kalau tidak mendapat anugerah itu, berdoa itu hanya buang-buang udara saja, saudara ya. Kayak gitu aja kan. Tidak ada yang dengar juga kok gitu. Buat apa kita berdoa? Cuma bergumam-gumam saja, membuang kata-kata, apalagi kalau orang berdoanya lama. Tidak ada gunanya. Tetapi kalau orang sudah dibenarkan dan orang itu dibawa masuk ke dalam tahta anugerah Allah, doa itu sumber kuasa. Doa itu sumber kuasa bagi kehidupan kita, dan doa itu sumber kuasa untuk doa kita dipakai menggerakkan dunia ini, saudara. Bayangkan kita boleh minta apapun, dan apapun yang kita minta, jikalau sesuai kehendak Tuhan, maka akan dikabulkan. Itu adalah janji daripada Tuhan. Ketika kita meminta sesuai dengan pimpinan Tuhan, ketika kita meminta untuk menjalankan panggilan kita, ketika kita meminta nama Allah dipermuliakan, bukan untuk egoisme diri kita, maka Allah berkata, doa kita, apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, maka Allah akan mengabulkannya. Saudara sekalian, orang yang memahami ayat-ayat demikian, tidak mungkin dia kemudian tidak taat dan untuk berdoa. Sovereignty of God tidak menghilangkan tanggung jawab manusia untuk berdoa. Dan saudara-saudara sekalian, doa kita juga dipakai untuk melihat pekerjaan Allah makin nyata. Untuk melihat jalannya pekerjaan Allah makin digenapi. Mari kita tidak melalaikan standing in grace menghadap tata Allah. Kita bisa berdoa di hadapan Tuhan. Mengubah, meminta sesuatu yang mungkin mustahil. Kita telah membahas masalah doa. Dan ada satu orang yang mengatakan doa itu adalah permintaan yang mustahil. Doa itu adalah sesuatu permintaan yang mustahil kepada Allah. Kita meminta yang impossible, yang tidak mungkin terjadi. Saudara, kita berdoa kan biasanya meminta sesuatu yang belum terjadi dan sulit terjadi, bukan? Kalau sesuatu yang sudah pasti terjadi, buat apa berdoa, saudara? Misalnya begini, oh Tuhan, aku berdoa, sungguh Tuhan, semoga matahari terbitnya di timur ya Tuhan. Tidak usah doa begitu. Ya pasti matahari akan terbit di timur, begitu kan. Tetapi ketika saudara berkata, oh Tuhan, ubah hati temanku itu. Begitu keras, begitu penuh dengan kesombongan. Seperti batu kepalanya. Seolah-olah mustahil dia bertobat. Oh Tuhan, ubah hatinya. Itu kan permintaan mustahil, saudara. Doa itu nafasnya adalah meminta sesuatu yang mustahil. Tetapi kenapa kita berdoa? Kita berdoa karena ada yang bisa melakukan hal yang melampaui keterbatasan manusia. Itu sebabnya malaikat mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di hadapan Allah tidak ada impossible. Itu sebabnya doa adalah sebuah possibility di tengah-tengah impossibility. Sesuatu yang tidak mungkin, ketika kita doa menjadi mungkin. Oh Tuhan, aku mohon Tuhan, semua pintu sudah tertutup. Aku sulit dapat pekerjaan. Oh Tuhan, mungkinkah aku yang salah? Kiranya Tuhan mau memberitahu sehingga aku bisa memperbaiki diri. Tetapi ketika aku sudah sambil memperbaiki diri, Tuhan buka jalan. Saat kita sudah kesulitan, sana kesini mentok, kita berdoa Tuhan buka jalan. Sesuatu yang kelihatan impossible. Tetapi kenapa possible? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kita meminta sesuatu yang impossible kepada Dia yang membuat menjadi possible.
Saudara sekalian, kenapa kita berani berkata demikian? Karena kita dibawa oleh Tuhan Yesus masuk akses kepada tahta Allah dan kita berdoa kepadanya. Yang ketiga saudara-saudara sekalian, karena kita dibenarkan oleh Allah, kita bisa rejoice in hope of glory. Kita bisa bersuka, berharap akan kemuliaan Allah. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen di zaman Paulus adalah kebanyakan kelompok yang dianggap marginal. Kelompok yang tidak dipandang. Mereka itu, kalau mereka orang-orang Yahudi, ketika mereka percaya, mereka terbuang dari komunitas orang Yahudi. Dianggap tidak layak oleh komunitas mereka. Mereka itu dihina juga oleh komunitas orang-orang Roma, saudara. Kita ini orang filsafat, kita ini orang terpelajar, kita ini menyembah dewa-dewa dan sikapnya kita lebih plural, sementara engkau lebih sempit. Saudara, jadi mungkin saudara bayangkan zaman sekarang ini orang-orang sekuler melihat kita, saudara. Kira-kira seperti itulah cara orang Roma melihat kita, orang Kristen pada waktu itu. Orang Roma itu dapat peduli mau dewa apa juga mereka anggap, saudara. Mereka begitu toleran, saudara. Lu mau sembah apa boleh, lu semuanya boleh. Cuma satu, kamu harus tetap menyembah kaisar. Toleransi yang luar biasa. Oh kamu punya dewa, tidak apa-apa, sembah dewamu. Kalau perlu aku juga sembah dewamu. Tapi sembahlah kaisar. Nah orang Yahudi disuruh gitu saudara, sembah Tuhanmu. Tapi sembah kaisar, enggak mau. Saya sembah hanya Yahweh, saya tidak mau sembah kaisar. Orang Romawi lihat, ya sudahlah daripada bikin berontak terus. Ya sudah pengecualian orang Yahudi. Orang Yahudi boleh nyembah Yahwehnya, tidak usah sembah kaisar. Sekarang orang Kristen juga begitu. Kamu boleh nyembah Yesus, boleh ya, puji Tuhan, saya sembah Yesus. Sembah kaisar juga, tidak mau. Wah ini kurang ajar, orang Yahudi dapat keistimewaan. Mereka anggap itu sebagai kekasan budaya Yahudi. Sekarang orang Kristen mengatakan, saya mau menyembah Yesus tapi tidak mau menyembah kaisar. Kalau gitu orang Kristen harus diganyang. Sempit mereka. Loh kenapa kok orang Yahudi boleh? Kenapa orang Kristen tidak boleh? Karena saudara sekalian, tidak gampang orang jadi masuk komunitas Yahudi pada waktu itu. Karena harus mengikuti prasyarat yang ketat. Tetapi jadi orang Kristen relatif lebih gampang. Tidak harus mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Tidak harus pakai ritual sunat. Tidak harus merayakan sabat seperti orang Yahudi dan segala aturan yang macam-macam. Mereka bisa menjadi orang Romawi yang Kristen menyembah Yesus. Dan jumlah orang Kristen menyebar sampai 6 juta manusia. Nah kalau 6 juta manusia tidak mau menyembah kaisar, mereka tidak mau punya kekuatan politik untuk mengendalikan. Jadi di situ kita mempelajari kenapa dalam sejarah orang Yahudi diberikan keistimewaan. Boleh sembah Yahweh, tidak usah sembah kaisar. Tetapi orang Kristen ketika mengajukan hal yang sama, tidak bisa ditolerir. Saya menemukan dalam sebuah buku yang mempelajari mengenai dinamika kekristenan mula-mula. Itu adalah karena kekristenan berkembang demikian pesat. Dan dia masuk di dalam komunitas-komunitas yang tidak dianggap penting. Saudara sekalian, misalnya sebagian mereka bukan orang kaya. Sebagian dari masyarakat kelas rendah, bahkan kaum budak dan wanita-wanita. Yang pada waktu itu wanita tidak dianggap setara dengan pria. Tidak dianggap mempunyai kapasitas kemampuan intelektual ataupun kapasitas bekerja seperti pria. Jadi dianggap sebagai masyarakat kelas 2 saudara. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itu, Paulus mengajarkan mengenai rejoice, mengenai confident. Ada hal yang bisa kita banggakan. Kamu tidak dianggap, enggak, kita tetap bangga. Ada sesuatu yang kita banggakan. Dan apa dasar konfidensinya? Dibenarkan oleh Kristus. Pengharapan akan kelak. Oh saya bangga kalau orang Yahudi ya. Karena saya setia melakukan Taurat. Ya itu kebanggaanmu silakan. Aku bangga karena aku dibenarkan oleh Kristus. Oh saya bangga karena saya sempurna, saya akan masuk surga. Oh enggak, saya berbahagia karena saya dibenarkan oleh Allah. Saya berdamai dengan Allah. Dan dia yang memberikan surga itu padaku karena aku tidak layak. Itu kebanggaan kita. Saya bangga karena saya rajin perpuluhan, rajin berdoa, rajin ini, rajin itu. Rajin puasa, Senin dan Kamis misalnya atau apapun itu. Orang Kristen mengatakan, saya berbahagia karena Kristus melayakkan saya masuk ke dalam tahta Allah. Dan aku boleh meminta anugerah daripadanya. Itu kebanggaan orang Kristen saudara.
Nah di sini dikatakan lagi, kita juga berbangga, sesuatu yang mengagetkan. Karena saya bisa bersuka cita di tengah-tengah penderitaan. Gitu. Jadi orang membuli kita, dasar lo katanya Tuhanmu hebat, miskin-miskin. Katanya Tuhanmu hebat, penyakitan. Katanya Tuhanmu hebat, kamu orang-orang kelas rendah. Ya itulah kebanggaan kami. Bingung kan saudara? Itulah kebanggaan kami. Karena saya boleh menderita di dalam Tuhan. Jadi apa yang dihinakan kepada orang Kristen, mereka tidak paham saudara. Tetapi justru bagi orang Kristen, itu adalah sebuah kebanggaan. Karena mereka boleh mengalami penderitaan di dalam Tuhan. Nah kalimat yang belakangnya jangan hilang. Kalau cuma menderita tok kita seneng, itu artinya kita problem di dalam diri kita ya. Tetapi kalau kita boleh menderita di dalam Tuhan, nah itu yang menjadi poin Paulus. Saya bangga kalau saya boleh menjalani penderitaan untuk Kristus, di dalam Kristus. Nah saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah itu mempertanyakan, mengapa seolah-olah tidak ada keadilan dalam dunia? Mengapa Allah tidak mencegah kejahatan? Mengapa Allah membiarkan ada ketidakadilan padahal Dia adalah hakim yang adil? Nah, Pengkhotbah mengajak kita merefleksikan hal itu. Bagaimana saya bisa memahami dunia ini? Bagaimana saya bisa bertahan dalam penderitaan? Kok orang-orang yang rajin susah? Ada orang yang jaga kesehatan, saudara, mati muda juga karena stroke. Jaga kesehatan rajin. Ada orang yang sembarangan gitu ya, hidupnya sembarangan, alkohol, rokok, semuanya yang enggak diambil. Umurnya matinya 95 gitu. Kenapa? Seolah-olah dunia tidak adil. Orang hidup kudus, hidup suci, ya mati sakit, kena kanker misalnya begitu. Ikut Tuhan baik-baik, melayani, majelis pula gitu kan ya. Hidupnya susah. Lalu kita mulai jadi bertanya, apa yang membuat dunia ini menjadi adil? Nah saudara, kalau membaca kitab Pengkhotbah, pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu diajukan. Tidak dihindari saudara. Kenapa kita menghadapi itu? Bagaimana kita bisa menghadapi penderitaan? Saudara, tetapi kalau kita membaca surat Paulus, kalau kamu tidak ada Tuhan, seperti yang Pengkhotbah katakan, dunia ini absurd saudara. Dunia ini tidak masuk akal sama sekali. Keadilan tidak ada dan sebagainya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa di belakang semuanya ini, dunia itu bukan seperti sesuatu yang liar berjalan, tapi dikendalikan oleh Tuhan yang berdaulat, seperti Pengkhotbah pasal 3. Bahwa segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya, bukan karena by chance, bukan karena segala sesuatu karena kesempatan saja muncul, tetapi bukan karena undian, tetapi karena kedaulatan Allah. Dan bahkan dalam segala sesuatu yang kelihatan random, Allah membuat itu indah pada waktunya. Maka kita baru bisa memahami penderitaan itu bisa baik di tangan Allah. Nah saudara, jadi Paulus mengajarkan bahwa kita tahu, because we know, kata bagian yang kita baca. Di ayat 3, karena kita tahu, because we know, itu yang membuat berbeda saudara. Karena kita tahu, apa yang kita ketahui saudara? Kita tahu bahwa kita orang yang telah dibenarkan, mempunyai pengharapan yang pasti, dan di dalam masa antara itu kita menghadapi penderitaan. Tapi kita tahu endingnya saudara, because we know. Maka saudara-saudara sekalian, kenapa kita sering jatuh dalam penderitaan? Karena saudara lupa apa yang saudara ketahui. Di dalam story hidup saudara ketika saudara jatuh, biasanya saudara lupa Tuhan itu di mana. Because we know, saudara. Maka suffering bisa membuat kita better. Suffering bisa membuat kita bitter. Yang mana saudara? Bisa bitter tapi bisa better. Nah kenapa kok ada orang bitter? Coba saudara periksa, kalau saudara pahit dalam penderitaan, padahal saudara adalah orang yang dibenarkan. Orang yang dibenarkan harusnya bisa bersuka. Tapi ada faktanya orang dibenarkan kok pahit. Coba saudara cek kisah hidup saudara. Because we know, pengetahuannya di mana? Di mana Kristus dalam story hidup Anda? Saya ini diabaikan, saya ini begini, saya menjadi korban ini, saya menjadi korban itu, apa ini, saya itu tragis, apa segala macam. Masih hidup saja kan?
masih bisa melayani, masih sehat, masih mempunyai potensi, tapi larut dalam bitterness. Terus kalau kita tanya, oke, kamu semua cerita semuanya itu, di mana Tuhan Yesus dalam story kamu? Tidak ada ya. Dia korban kesalahan A, korban kesalahan B, akibat ini, seolah-olah dunia tidak ada Tuhan, saudara. Lalu peran Tuhan di mana dalam pembentukan story kamu? Lupa. Because we know. Karena tidak tahu, tidak mau tahu, padahal Tuhan itu terlibat, maka bitter. Kenapa Paulus bisa bersuka, saudara? Kan di tengah-tengah penderitaan itu, Tuhan hadir. Saudara, apakah kita melupakan itu? Dan ini rahasianya, saudara. Apa bedanya better sama bitter? Karena lupa akan kehadiran Tuhan. Coba kita rangkai lagi story hidup kita. Ya saya begini. Endingnya bitter. Lah Tuhannya di mana? Saya pernah undang satu orang bicara, orang yang sedang mengalami kesulitan luar biasa. Lalu dia cerita selama 2 jam hidupnya dia. Lalu saya ajak dia berimajinasi, anggaplah ini film. Dan kamu sudah cerita semua kisah hidup kamu. Saya tanya sekarang, siapa korbannya? Saya. Siapa pelakunya? Mereka. Padahal sama-sama, saudara. Dia korban dan pelaku juga. Tapi biasa, saudara, film itu kan sudut pandang seseorang. Dan dia menempatkan dirinya sebagai korban. Padahal kalau saudara tanya orang lain, temannya, dia adalah seorang pelaku juga. Tapi dia merasa diri jadi korban. Terus saya tanya, Tuhan di mana? Tadi 2 jam film kamu itu saya nggak lihat Tuhan. Tuhannya sedang ngapain? Kamu kan orang Kristen, iya. Tuhannya di mana? Dan dia berkata, melihat di sana. Menolak tahu apa tahu ini? Because we know. Karena kita tahu kita telah dibenarkan. Yesus hadir dalam kisah hidup kita. Dan itu sebabnya saudara sekalian. Bukan better, bitter. Because we know, kita bisa bersikap terhadap suffering karena kita tahu. Orang Kristen ada yang menyangkal kesulitan. Tidak apa-apa, tidak sulit, tidak apa, sudah hancur juga, tidak apa-apa, menyangkal. Ada yang mencoba lari, alihkan perhatian saja, lakukan sesuatu yang lain, anggap ini menjadi sesuatu yang menyakitkan, tapi saya coba cari pengalihan di bidang lain. Ya ini kan cara kerja alkohol, cara kerja kecanduan yang lain, kan mengalihkan saudara. Tidak menyelesaikan tapi mengalihkan. Orang Kristen tidak diajar untuk mengalihkan, tidak diajar untuk menyangkal, tetapi diajar untuk secara realistis menghadapi fakta bahwa kita sedang kesusahan, kita sedang menderita, itu fakta. Dan itu menyakitkan saya, itu fakta saudara. Tetapi lebih daripada lari, sekedar lari, atau bersikap stoik, masa bodoh, apatheia, tidak berperasaan. Paulus bahkan mengatakan sesuatu yang lebih sulit, dan itu hanya bisa karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Rejoice. Rejoice. Berapa banyak saudara kita mendengar teman kita sharing, saya sakit ini, saya sakit itu. Tapi dari pancaran matanya ada rejoice. Saya hidup, tadi pagi baru saya bicara, ada seorang yang struggling dengan penyakit kanker. Dan dia mengatakan, saya sudah lemah tidak seperti dulu lagi. Tapi saya bersyukur dari rumah aku bisa melayani Tuhan. Aku bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan apa yang aku kerjakan, aku bersyukur memberi inspirasi pada orang lain. Sehingga ketika orang lain itu menghadapi kesulitan, dia juga bisa tegar. Karena dia melihat model ada orang Kristen yang tegar. Rejoice saudara, rejoice. Di tengah-tengah kita sedih, di tengah-tengah kita bergumul dengan penderitaan, kita bisa melihat ada orang Kristen yang rejoice. Bukan hanya sekedar tidak ada perasaan apa-apa. Atau menghindar, tetapi bahkan bisa bersuka karena ada kehadiran Tuhan. Itu yang membuat berbeda saudara, bukan penderitaannya. Oh saya senang menderita, tidak ada yang senang begitu. Tapi lewat penderitaan itu ada sesuatu yang terjadi. Saya menjalankan penderitaan ini di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Jikalau Tuhan belum angkat, saya akan hadapi di dalam Kristus yang telah membenarkan saya. Saudara, kalau kita membandingkan dengan Yakobus, saya pernah membuat PA mengenai membandingkan Ayub dan Yakobus. Kalau kita sekarang bandingkan Paulus dan Yakobus, Yakobus mengatakan bahwa kita perlu semacam divine perspektif saudara.
Jadi tidak otomatis ketika kesusahan datang, saya langsung menjadi better. Ingat tadi kita bisa menjadi bitter juga. Nah, apa yang membuat berbeda? Tadi saya katakan kita melihat kehadiran Kristus. Nah, dalam perspektif Yakobus, kita perlu hikmat. Kita perlu define perspektif untuk melihat penderitaan itu. Kalau penderitaan hanya dilihat sebagai sesuatu yang natural saja, ya memang begini, hasilnya begini, maka saya korban, selesai saudara. Ya bitter kayak begitu. Saya begini, tetapi Tuhan, nah ini yang berbeda saudara. Define perspektif, hikmat. Maka Yakobus mengatakan, jikalau kamu sedang kesusahan dan kamu kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Dia akan memberi dan dia tidak suka ungkit-ungkit. Dia memberi. Saudara, dalam kesulitan kita perlu define perspektif, kita perlu hikmat. Kita perlu melihat story kita dan kehadiran Tuhan dalam story kita. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam divine perspektif kita bisa melihat apa sih yang Alkitab ajarkan mengenai penderitaan. Yang pertama saudara, ada yang namanya corrective suffering. Pada waktu orang menderita, misalnya orang melakukan kesalahan, orang bahkan melakukan dosa, melakukan kejahatan, Tuhan bisa memakai suffering untuk mengingatkan dan memanggil kembali dia pulang. Ini namanya corrective suffering. Orang salah dikoreksi oleh Tuhan melalui sesuatu yang menyakitkan dan dia kembali. Berarti ada benefit dari suffering. Ada eschatological benefit, ada benefit di masa depan melalui penderitaan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita masih kecil, kita mungkin melakukan kesalahan. Lalu orang tua kita mengintervensi, memberikan disiplin pada kita. Pada waktu orang tua melakukan disiplin, dia sedang menyatakan cinta kasihnya. Disiplin dari orang tua bukan ekspresi kebencian, tapi ekspresi cinta kasih. Demikian di dalam kitab suci dikatakan dalam kitab Ibrani. Tuhan mendidik, Tuhan mendisiplin orang yang dianggapnya sebagai anak. Maka dikatakan jangan engkau menganggap remeh didikan Tuhan. Jangan kau menganggap remeh pengajaran dari Tuhan. Tuhan mendidik, mendisiplin orang yang dikasihinya, yang dianggap sebagai anaknya. Nah, saudara-saudara sekalian, maka corrective suffering adalah ekspresi kasih Tuhan untuk kita dikembalikan dari yang salah menuju yang benar. Saudara-saudara sekalian, kemudian ada yang kedua, ada suffering yang dimaksudkan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, ini berkali-kali Paulus mengatakan itu sebabnya aku rejoice. Bahkan ketika sakit dia mengatakan apa? Aku rejoice dalam sakitku. Kenapa saudara? Saudara, kalau saudara pertama meneliti Yohanes pasal 9, saya khotbah beberapa kali mengenai bagian itu. Dalam eksposisi Yohanes, di situ murid-murid mempergunjingkan orang yang buta dari lahir. Ini salah siapa? Ini salah siapa? Lalu kemudian Yesus mengatakan, bukan salah orang ini, bukan salah papanya. Mungkin orang yang buta itu lagi nguping juga. Salah siapa ya? Salah siapa ya? Gitu. Yesus mengatakan bukan korek-korek dosanya dia apa maka dia buta. Bukan korek-korek dosa papa mamanya apa. Tapi dia buta, suffering ini, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi ada penderitaan yang dimaksud untuk memuliakan Allah. Orang buta itu akhirnya disembuhkan oleh Yesus dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara-saudara sekalian, ada penderitaan-penderitaan yang dipakai Tuhan menjadi sarana untuk membesarkan namanya. Paulus misalnya, Paulus mengalami penderitaan fisik saudara. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan mengatakan apa? Tidak perlu Paulus, anugerah saya cukup untuk kamu. Saya bacakan ya saudara ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan kalimat dari Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Jadi Paulus itu berhak sombong karena merasa mungkin secara manusia berhak sombong karena pengalaman yang rohani yang luar biasa. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ternyata penderitaan ada makna rohani, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri.
Ada penyakit yang ditujukan untuk membawa kerendahan hati. Dan ketika seorang hamba Tuhan menjadi rendah hati dan tidak sombong dengan segala talenta yang dia punya, yang terjadi adalah nama Tuhan makin dimuliakan. Ayat 8 saudara, tentang hal itu aku atau Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, 3 kali berdoa supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Utusan iblis ini banyak penafsir menafsirkan memberikan penyakit pada Paulus ya. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saya pernah khotbah mengenai contentment atau kecukupan. Apakah manusia bisa cukup? Di bagian ini dikatakan bisa. Cukup kasih karuniaku padamu. Mungkin kita akan mengatakan dalam perspektif kita, tidak cukup Tuhan, yang cukup itu sembuh. Nah itu problemnya di situ saudara. Kita tidak mau menerima kecukupan dari Tuhan. Cukup itu bukan cukup memuaskan kita, cukup itu cukup menggenapkan rencana Tuhan. Setiap orang punya panggilannya. Hartaku gak cukup Tuhan, panggilanmu di sini. Hartanya sudah cukup, pendidikannya cukup. Tuhan kenapa dia profesor, aku telur pesok. Kalau bahasa patongan begitu kan ya. Satu profesor, satu telur pesok gitu kan ya. Kenapa aku begini Tuhan? Ya karena orang itu saya mau panggil ketemu komunitas ini. Kamu gak perlu. Cukup anugerah, gak cukup Tuhan, cukup. Anugerahku cukup untuk menggenapkan tugasmu, panggilanmu. Nah jadi di sini dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan saudara. Justru kalau Paulus kuat, gak kelihatan siapa yang bekerja. Ketika Paulus lemah, loh kok jadinya kayak begini. Orang makin melihat ini pasti yang kerja Tuhan. Nama Tuhan lebih dimuliakan saudara. Jadi saudara melihat ya, kadang-kadang penderitaan, kesusahan justru kok untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan lebih dimuliakan. Saudara kemarin kita baru pengalaman setting satu seminar di Surabaya. Pak Jimmy itu, waduh dia berani sekali saudara ya. Dia mau bikin seminar di Surabaya pertama kali, dia sewa gedung kira-kira 2.200 orang bisa muat. Saya kan nggak ikut-ikutan gitu ya, saya pokoknya ya udahlah, pokoknya jemaat bantu Pak Jimmy untuk humas dan sebagainya. Dia sewa tempat yang 2.200 orang. Saudara. Lalu kemudian tanya saya, hari Sabtu ini bisa nggak? Oh bisa, Sabtu bisa. Kita bikin seminar berdua ya, iya. Sudah jadi harinya, tiba-tiba bentur sama speak saudara. Jadwal speak keluar, pas di hari kita mau seminar. Waduh kita harus pindah hari ini. Bentur dengan speak gitu kan. Terus ditanya hari ini bisa nggak, hari ini bisa nggak, hari ini bisa nggak, nggak ada yang bisa. Hari bisanya apa saudara? Senin. Karena gedungnya juga sudah penuh, maka bisanya cuma sewa hari Senin. Akhirnya sewa hari Senin saudara. Dan setelah hari Senin, speak dipindah jadi Sabtu yang lalu itu saudara. Ini kan kalau orang melihat dari secara lahiriah ini kan by chance ya, ini permainan nasib. Tapi kan kita enggak, kita melihat ini pimpinan Tuhan. Seminar apa hari Senin? Panitia baru sadar, loh kita kenapa sewa hari Senin? Pak Jimmy bilang Senin. Saya bilang, Pak Ivan kenapa setuju Senin? Saya cuma ditanya hari ini sama hari ini bisanya apa? Saya bilang hari ini bisa Senin Pak gitu. Bikin seminar Senin malam, gedungnya 2.200 orang. Iya kan? Lalu kemudian kita bilang, sudahlah target kita 1.000, enggak apa-apa. Meskipun gedung sanggup 2.200 orang, target 1.000 saja. Nah saudara-saudara, kemudian setelah selesai, mereka masih sibuk jadi humasnya KKR Paskah Pak Tong. Setelah selesai KKR Paskah Pak Tong, ada jeda seminggu. Kenapa? Mereka pikir istirahat dulu lah, kan capek barusan selesai KKR Paskah Pak Tong. Minggu depan itu baru kita bentuk panitia. Bentuk panitia saudara, lupa libur lebaran 2 minggu. Dah bisa humas, ini kan seminar untuk pemuda. Mahasiswanya libur, kampusnya kosong. Humas kemana? Lalu kemudian setelah mulai masuk saudara, baru tahu hari Senin itu hari pertama ujian kampus-kampus di Surabaya. Lengkap sudah semua penderitaan gitu ya. Dan akhirnya panitia telepon saya, Pak Ivan ini kita targetkan 1.000. Tapi kayaknya pendaftaran akan lebih sedikit. Mungkin cuma 200-300 orang yang ikut. Saya bilang enggak apa-apa. Kalau kita bikin berhasil, puji Tuhan. Kalau gagal, ya kita belajar. Kita maju lagi, belajar lagi. Enggak usah takut gagal. Yang penting kita lakukan yang kita bisa.
Lalu kemudian saya bilang terus maju, banyak doa. Iya Pak Ivan, kita udah nggak bisa humas lagi. Cuman bisa nanti doa tiap hari jam 8:30. Bagus, lakukan. Akhirnya panitia setiap hari berdoa. Setiap 8:30 berdoa. Saudara sekalian, lalu ketika saya datang hari Sabtu, dibilang, Pak Ivan, kenapa ya ini pelajaran buat kita ya. Kenapa ya kok kita ini seminar hari Senin gitu. Pas ujian lagi. Saya bilang, sudahlah Pak, Tuhan sudah atur demikian ya sudah, kita jalankan saja. Pokoknya kita gagal, enggak usah takut, kita maju lagi. Kita doa aja sama Tuhan. Minggu pagi saya naik mimbar di info, Pak Ivan yang daftar sudah 1.200 orang. Oh hati-hati, ada drop rate juga, ini seminar free. Mungkin drop rate bisa 20%, jadi jangan cepat senang dulu. Apalagi mau ujian, jangan-jangan mereka udah daftar, tiba-tiba lihat ada ujian, batal datang. Jangan senang dulu. Apa yang terjadi saudara sekalian? Pak Farlen, Vikaris Farlen, itu mungkin diberi Tuhan iman yang lebih besar. Saya sebelum naik mimbar dikasih tahu, Pak Farlen naikin tambah jumlah kursi 1.800 Pak Ivan. Waduh gitu kan ya. Target 1.800 ini kan baru yang daftar. Terus akhirnya saya umumkan, saudara-saudara sekalian, tadi saya dengar 1.200 sudah tenang, Pak Farlen diberikan iman lebih gitu ya. 1.800 jadi pulang dari tempat ini, besok itu seminar saudara, kita humas lagi ya. Jemaat saudara-saudara sekalian, akhirnya digerakkan Tuhan, pergi ke jalan-jalan, bagiin kemana-mana, tempel, spanduk, wah gak karu-karuan saudara. Pokoknya semua turun ke jalan, pergi ke restoran, habis makan bagi brosur dan sebagainya, semua jemaat gerak. Lalu kemudian Senin saya ngajar, Senin siang meeting dengan Pak Jimmy, dikasih laporan, Pak Ivan sudah 1.800 orang. Saya kaget gitu. Wih, Tuhan kerja luar biasa. Pak Farlen mengatakan semua kursi yang ada di gereja bawa pergi ke sini. Waduh, gitu kan ya. 2.200 orang saudara, semua kursi sudah gak ada, semua sudah dibawa pergi ke sana. Kadang-kadang saudara di dalam momen-momen tertentu itu ada orang yang diberikan the gift of faith. Bukan faith percaya Tuhan, tapi percaya Tuhan apa akan bekerja. Saya tanya Pak Farlen, kenapa kamu begitu? Sederhana Pak, kita kan pernah doa minta 2.000, terus diturunin jadi 1.000. Masa Tuhan gak bisa kasih 2.000? Ya bisa sih gitu. Itu cuma kan dikasih sekarang apa enggak kan siapa yang tahu gitu. Tapi ada orang yang yakin Tuhan akan gini. Nah itu gift of faith saudara. Kali itu bukan saya, Pak Farlen yang dikasih. 2.200 kursi dipasang. Dan saudara-saudara sekalian ternyata banyak yang pulang saudara. 2.200 sudah full benar-benar, masih banyak yang datang. Setelah selesai itu panitia bilang, gila ya kayak begini. Ini kalau bukan pekerjaan Tuhan, tidak bisa. Saudara lihat poinnya ya. Jadi pada waktu kita lemah, waduh ini nggak ada strategi, nggak ada ini, nggak kurang ini, humasnya nggak jalan, apa macam-macam lah saudara. Semua kelemahan manusia kadang-kadang diizinkan Tuhan ada. Untuk apa saudara? Untuk supaya Tuhan mengatakan persis seperti kasus Gideon. Kenapa 300? Kenapa tidak 30.000? Tuhan mengatakan kalau 30.000 maju, mereka akan mengatakan mereka menang dengan kekuatan dan strategi kita. Tapi kalau 300, hanya Tuhan yang mungkin bekerja. Itulah Paulus di mana mengatakan justru dalam kelemahan kata Tuhan, kuasaku menjadi sempurna. Maka kata Paulus sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela, perhatikan saudara, aku senang, aku rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bukan sekedar menderita saudara, tapi menderita oleh karena Kristus. Itu sebab kita bisa bersuka saudara, menghadapi kesulitan apapun. Saya korban, oke saudara. Tapi tambahkan lagi, di mana Yesus dalam kisah hidupmu? Mungkin saudara sedang menderita untuk menggenapkan kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara sedang dikoreksi. Dan yang ketiga, saudara mungkin menderita karena ada dalam peperangan kosmik. Kisah Ayub misalnya. Rasio kita terbatas bukan memahami apa yang sedang terjadi. Ayub mengajarkan kita rasio kita terbatas. Saat itu Allah sedang bertentangan dengan setan. Dan Ayub di tengah-tengah. Setan menentang dan Ayub mau membuktikan, Tuhan membuktikan bahwa Ayub percaya pada Allah. Bukan karena dikasih yang baik. Maka tema kitab Ayub itu integritas.
Ayub bukan karena dikasih berkat baru beriman pada Tuhan. Ayub itu beriman meskipun dia dalam kesulitan. Dan Tuhan membuktikan itu. Dalam dunia ini ada orang-orang yang beriman. Dalam dunia ini ada orang yang beriman bukan karena mendapatkan keuntungan. Bukan karena uang, bukan karena diberkati. Tapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti Ayub. Maka Ayub menunjukkan ada iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mencintai Tuhan dalam dunia ini. Perang kosmis, saudara. Dan yang keempat. Yang khususnya dibahas dalam bagian ini. Paulus sedang membahas mengenai constructive suffering. Penderitaan untuk membentuk seseorang. Tuhan memakai penderitaan untuk membentuk anak-anaknya. Makin dikuduskan, makin dimurnikan. Melalui penderitaan dan tekanan Tuhan melatih para serdadunya. Kecenderungan kita selalu mau enak, mau manja dan mau instan, saudara. Rohani mau instan, apa semua mau instan. Dan kita juga memperlakukan orang lain dengan nyaman dan tanpa kesusahan juga. Kalau saya ketemu saudara, saya akan menyambut saudara. Saya nggak akan mengatakan, sudah mau masuk gereja, kita bikin halang rintang, benteng Takeshi. Gitu. Mesti loncat masuk ke dalam, wah nyebur, harus cepat masuk ke gereja. Gitu kan. Ya kan kita nggak mungkin bikin kayak begitu. Pintunya dibikin pendek, kamu harus merangkak gitu kan ya. Makin susah makin baik, ya nggak begitu. Saudara dibikin kursi yang nyaman gitu kan ya. Suaranya dibikin kecil, berjuang, dengar gitu kan ya. Ya kan gak begitu saudara ya. Kita gak bisa seperti itu. Kita membuat semua, kita melayani dengan semua yang terbaik ya kan. Ada orang kasih kantong kolektan, sengaja, kenapa tinggi? Supaya kamu berjuang. Wah lompat-lompat gitu kan ya. Gak ada yang kayak begitu saudara. Semuanya sebaik mungkin melayani. Tetapi kita tahu bahwa tanpa kesulitan tidak ada pertumbuhan rohani. Bukankah Tuhan mengatakan untuk masuk kerajaan surga, Paulus itu harus melewati banyak kesulitan. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Maka karena kita tidak sanggup, Allah yang mendesain bagi setiap kita. Hai orang tua yang mengasihi anak-anak, kita nggak mungkin siksa anak kita, bukan? Kita nggak tega, saudara. Bukan siksa sih, latih anak kita dengan memberikan kesulitan yang besar. Kita nggak tega. Maka Tuhan karena melihat kelemahan kita mendesain sesuatu bagi anak-anak kita. Dan pada waktu dia harus menghadapi itu, mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Dia harus menghadapi itu. Jadi saudara sekalian, latihan dan ujian untuk membentuk kita. Di sini Paulus menjelaskan fungsi konstruktif dari penderitaan. Ketika kita menghadapi penderitaan dalam perspektif ilahi, kita akhirnya menjadi lebih baik. Penderitaan di sini sebetulnya menggunakan kata tlipsis ya saudara. Tlipsis itu artinya ditekan ke bawah. Jadi semacam sebuah tekanan karena kita percaya Kristus kita ditekan ke bawah. Nah dikatakan kalau kita menderita dalam Tuhan kita akan mendapatkan ketekunan. Ketekunan itu hipomone. Hipomone itu adalah hidup di bawah. Jadi ditekan tapi tetap hidup saudara. Kita ditekan, Paulus mengatakan tetap tetap aja gini kita bertahan gitu. Nggak hancur saudara, itu hipomone. Jadi sesuatu endurance, satu perseverance, disiksa, ditekan, tetap maju. Jangan melayani, tetap melayani. Ya. Kita bikin lebih susah, tetap saya bertahan. Itu namanya endurance. Saudara kita ikut Tuhan itu bukan cuma 1-2 hari, bukan 1-2 tahun seumur hidup kita saudara. Dan kesulitan demi kesulitan akan ada. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, itu akan melahirkan hipomone. Kita akan menjadi lebih kuat menghadapi kesulitan. Saudara bayangkan ya, saya lihat ya, aduh ini orang seperti Musa. Pimpin 2 juta manusia, dimaki-maki sama 2 juta manusia. Latihannya 40 tahun dulu di padang gurun saudara. Dilatih, di training Tuhan, dihabisi, baru siap. Maka setiap orang perlu latihan itu saudara. Maka Pak Tong pernah khotbah Roma pasal 11 ayat 36. Ketika Tuhan mengambil sesuatu dari manusia, apa respon kita? Pak Tong berkata pada waktu itu, saya ingat sekali. Ketika Tuhan mengambil sesuatu berharga daripadamu, coba pikir dan berdoa, Tuhan apa yang kau mau berikan kepadaku? Kita diambil sesuatu, Tuhan mau memberi sesuatu. Kesehatan saya diambil, Tuhan apa yang kau mau beri? Orang yang kita kasih diambil, Tuhan apa yang kau mau beri? Sesuatu diambil karena Tuhan mau mengkonstruksi sesuatu. Tuhan mau memberikan sesuatu bagi kita.
Nah saudara sekalian, maka ketika kita menderita, kita bertanya pada Tuhan, Tuhan kau mau konstruk saya seperti apa? Apa pelayanan saya di hari depan? Apa yang harus saya hadapi? Sehingga engkau menyediakan latihan buat saya. Tetapi saya percaya semua latihanmu adalah baik. Daya tahan, endurance, hipomone. Nah saudara sekalian, setelah kita mempunyai keuletan, menjadi tangguh, bisa bertahan menghadapi kesulitan yang panjang, lalu kemudian di situ akan melahirkan dokime atau karakter. Di sini di bahasa Indonesia diterjemahkan mempunyai tahan uji. Dokime itu sesuatu karakter yang matang. Jadi orang karena ditekan tetapi di dalam Tuhan akhirnya menjadi tangguh dan ulet, punya fighting spirit. Setelah itu akhirnya menjadi matang, tidak goyah lagi menghadapi kesulitan. Ketika diancam, ditantang menghadapi kesulitan, dia tenang karena dia sudah matang. Dokime itu sudah istilahnya kalau misalnya perusahaan pabrik gitu ya saudara ya, sudah lolos uji gitu ya. Jadi masuk syarat misalnya sudah di seal, mendapatkan sesuatu cap bahwa ini betul-betul layak untuk dijual dan mempunyai satu mutu yang tinggi. Sedangkan lawannya, saudara sekalian, lawannya itu adokimos, itu sesuatu yang diskualifikasi, tidak layak dibuang. Jadi melalui kesulitan itu akhirnya kita mateng secara karakter atau dokime, kita mempunyai sesuatu kualifikasi yang Tuhan munculkan untuk akhirnya menjadi orang yang sanggup melewati peperangan yang sengit. Ibarat peperangan saudara, prajurit. Orang yang sudah lewat kesulitan ini tuh veteran saudara. Ini beda sama kadet baru yang masuk. Kena bom sudah langsung tutup kuping gemeter gitu kan ya. Ada apa prajurit? Enggak. Takut, sedikit gitu kan ya. Ini veteran di bom, belum. Saya pernah lihat satu film saudara, perang satu perang civil war gitu ya. Jenderalnya berdiri. Jenderal tiarap. Saya jenderal, kamu aja tiarap. Nanti jenderal mati. Jawabannya menakjubkan. Saya sudah mati dari kemarin. Iya kan? Saya jenderal, saya tidak akan tiarap. Nanti kamu kena tembak. Biar, saya udah mati kemarin, saya nggak takut kena tembak. Jadi semua anak buahnya dia begini sih. Terus dia maju, dong kena tembak gitu ya, dilihat gitu. Dia tetap memerintah. Wah ini veteran. Sama ada yang ketakutan, gini-gini, ini baru gitu kan ya. Jadi melalui latihan yang panjang saudara. Kadang-kadang orang tanya, kenapa ya kamu bisa tenang, stabil begitu melewati kesulitan. Tuhan sudah latih dia. Tuhan sudah izinkan dia mengalami banyak hal. Akhirnya dia tetap di dalam Tuhan, mengalami kemenangan. Sehingga dia ada kestabilan, dia bisa memimpin orang Kristen yang lain saudara. Maka saudara sekalian, kesulitan itu sesuatu yang kita tidak inginkan tapi perlu. Maka tidak perlu cari-cari kesulitan. Kesulitan itu akan datang sendiri karena Tuhan mengasihi dan memelihara kita. Jadi jangan persulit hidupmu dengan cari-cari perkara. Ya kan? Wah aku bikin lebih sulit gitu kan ya. Biar hidupku sulit, tidak perlu saudara. Itu kesulitan yang kita bikin karena kebodohan, nantinya Tuhan malah menghukum kita. Tetapi kesulitan yang disediakan, mari kita minta Tuhan, jadikan aku dewasa, jadikan aku makin matang oleh karena topangan kasih-Mu. Sehingga aku tahu penderitaan ini perlu. Waktu kita melihat ada orang lain, orang yang kita kasih juga menderita. Kalau memang di dalam Tuhan, seperti Bapak melihat Kristus yang naik ke atas kayu salib. Betapa hancur hatinya melihat Kristus naik ke atas kayu salib. Tapi memang itu adalah panggilan yang harus dilakukan oleh Kristus. Itu adalah rencana rancangan yang harus dihadapi oleh dia. Maka Bapak menjadi contoh teladan. Ketika anaknya melewati jalan sengsara, maka dia membiarkan anaknya menggenapi panggilannya. Demikian kita melihat orang yang dikasih. Kadang-kadang kalau kita susah sendiri saudara, kita bisa tahan. Ngelihat orang yang kita kasih susah, kita nggak tahan saudara. Kita nggak tahan, oh Tuhan, jangan Tuhan, saya bisa hilang iman kalau melihat dia begitu. Kita nggak tahan saudara. Tapi sebagaimana setiap orang harus menjalankan panggilannya dan setiap orang harus menanggung kesulitannya, kita juga harus belajar merelakan kalau orang yang kita kasih harus melewati kesulitan itu.
biar semua kehilangan, semua air mata, semua kesedihan kita belajar melihatnya dari perspektif ilahi. Dan seperti yang Paulus katakan, kita bisa bersuka, bukan karena kita suka penderitaan, tapi kita bisa melihat Kristus di tengah-tengah penderitaan kita. Dan kalau kita tidak bisa melihatnya seperti nasihat Yakobus, mari kita minta hikmat kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihatnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ada orang yang menjadi bitter melewat penderitaan, tetapi ada orang yang menjadi better. Tuhan tolong supaya kami boleh melihat dengan perspektif ilahi, sehingga kami boleh melihat kehadiran Kristus. Kami telah dibenarkan, kami punya pengharapan, dan kami punya pengharapan yang besar dalam Kristus, bahwa Kristus hadir dalam setiap kesulitan kami. Dan seperti yang dikatakan oleh Paulus, tolong kami ya Tuhan untuk boleh bersuka kalau kami boleh menderita bersama dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.